Sah peraturan Menteri Sosial segera terbit, surat resmi diturunkan, isinya terkait nasib KPM di tahap kedua besok. Bantuan yang cair setelah Lebaran, KPM bisa dapat 4 bantuan sosial sekaligus. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas sah peraturan Menteri Sosial segera terbit, surat resmi diturunkan. Isinya terkait nasib KPM di tahap kedua besok. Bantuan yang cair setelah Lebaran, KPM bisa dapat 4 bantuan sosial sekaligus. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, tentunya keluarga penerima manfaat yang pada hari-hari terakhir menjelang Lebaran ada yang dicarikan, yaitu diantaranya adalah bantuan PKH validasi by system dan juga BPNT susulan untuk tahap yang pertama periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Jadi bagi yang baru cair ya, selamat, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bagi yang belum cair nanti paling lambat tanggal 29 Maret 2025, berarti kemungkinan besar tidak cair lagi di tahap 1 ya teman-teman, karena memang batas terakhirnya nanti tanggal 29 Maret 2025. Kalau sudah memasuki bulan April berarti sudah masuk ke tahap yang kedua. Artinya teman-teman yang tidak cair hingga tanggal 29 Maret berarti teman-teman memang tidak dicairkan. Ya, kita berharap semoga ada surat resmi lagi nanti perpanjangan hingga tanggal 15 April ya bagi yang belum tersalurkan. Apabila tidak ada perpanjangan berarti fix bantuan teman-teman memang tidak disalurkan bagi yang belum cair ya khususnya. Nah, sobat sosial, Kementerian Sosial telah memberikan statement terbaru dan ini adalah menjadi sebuah nanti peraturan Menteri Sosial dan akan diturunkan surat resminya. Namun sudah dibicarakan dan sudah disetujui oleh seluruh pendamping sosial di seluruh Indonesia. Nah, isi surat resmi tersebut isinya seperti apa nantinya teman-teman? Jadi sahabat sosial, untuk peraturan Menteri Sosial terbaru adalah ada beberapa poin di dalamnya ya. Di antaranya terkait peraturan, terkait nanti akan ada mekanisme dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol teman-teman semuanya adalah nanti mulai tahap kedua, kalau perhitungan sudah memasuki kepesertaan 5 tahun itu akan di-stop bantuan sosialnya. Ini penting sekali bagi teman-teman yang khususnya masih berusia produktif hingga nanti menuju sebelum lansia ya. Kalau lansia itu umur 60 tahun ke atas. Jadi umur 59 tahun ke umur 20 tahun yang menerima bantuan PKH ataupun menerima bantuan BPNT itu nanti akan digraduasi setelah teman-teman memasuki kepesertaan 5 tahun. Jadi nanti di sistem akan terlihat KPM-KPM yang sudah kepesertaannya sudah 5 tahun akan di blok merah ya. Nanti akan muncul akan blok merah. Nanti misalkan keterangannya di sampingnya sisa 21 hari lagi akan 5 tahun ataupun sisa 5 hari lagi akan berusia 5 tahun, itu terlihat di sistem. Jadi teman-teman nanti apabila terdeteksi sudah 5 tahun di hari hanya, nah teman-teman langsung akan dihubungi oleh pendamping sosial terkait akan proses graduasi di tahun 2025. Jadi bagi teman-teman yang merasa sudah dekat dengan 5 tahun kepesertaannya atau bahkan sudah lewat 5 tahun, teman-teman saya sarankan untuk segera mengajukan untuk proses program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Jadi teman-teman apabila nanti disetujui oleh Kementerian Sosial bisa modalnya untuk berusaha, berjualan, kemudian
seperti membuat konveksi dan lain sebagainya, tergantung teman-teman mempunyai passionnya seperti apa. Kebanyakan memang adalah ke dunia makanan ya, karena memang untuk makanan tidak ada matinya. Jadi bagi teman-teman silakan pikirkan dengan baik, karena memang peraturan Menteri Sosial akan segera diturunkan. Nanti tentunya apabila KPM yang sudah kepesertanya 5 tahun akan fix dihapus dan tidak akan menerima bantuan sosial lagi, akan digantikan dengan KPM-KPM yang lain yang belum menerima bantuan sosial PKH yang kemarin sudah mengantri di DTKS. Itu banyak sekali ya KPM yang mengantri di DTKS, nanti akan dipindahkan ke DTSN, kemudian akan digantikan. Tentunya banyak ya, misalkan dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan misalkan ada 20 KPM di seluruh Indonesia atau 200 KPM lah kita taruh ya. Nanti 200 KPM tersebut akan digraduasi, kemudian yang mengantri di DTKS kemarin akan dimasukkan sebagai penggantinya. Seperti itu teman-teman. Jadi mekanisme tersebut bertujuan agar tidak ada ketimpangan. Jadi nanti akan ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi yang belum pernah menerima bantuan sosial akan segera menerima bantuan sosial. Kemudian yang lebih dari 5 tahun akan digraduasi ya. Jadi bagi teman-teman, bagi yang masih menerima bantuan sosial, manfaatkan dengan baik ya, sedikit-sedikit ditabung agar bisa berusaha, dan juga syukur-syukur nanti diterima sebagai penerima manfaat program PENA agar bisa modal usahanya bisa untuk berjualan dan sebagainya, karena modalnya cukup besar, yaitu 5 juta hingga 6 juta rupiah. Jadi manfaatkan dengan baik ya sahabat sosial untuk informasi tersebut. Kemudian di samping tadi kepesertaan 5 tahun, ada juga yang nanti tidak lolos DTSN ya. Kalau tidak lolos DTSN juga tidak bisa cair lagi di tahap kedua untuk batas waktu yang tidak ditentukan ya teman-teman. Contohnya di tahap 2 besok teman-teman tidak lolos DTSN ya, kemudian tidak cair. Namun kemudian di tahun 2026 misalkan ketika ada survei kembali, teman-teman masih layak, tiba-tiba layak lagi menerima bantuan sosial dan masuk ke dalam DTSN, ya bisa saja teman-teman masuk sebagai penerima manfaat lagi di tahun 2026. Seperti itu teman-teman. Namun teman-teman tidak usah untuk berharap banyak ya di tahun 2025, karena peraturan menteri tersebut sangat-sangatlah fleksibel. Jadi nanti teman-teman yang sudah tergraduasi bisa saja memang nanti akan bisa menerima kembali, namun tidak ada kejelasan kapannya. Apakah nanti 2026, apakah nanti 2027 dan lain sebagainya. Jadi bagi yang kepesertanya tadi 5 tahun, bersiap-siap ya, segera hubungi pendamping sosial untuk membicarakan terkait bantuan program PENA atau modal usaha. Dan tadi terkait yang tidak lolos DTSN juga nanti tidak cair lagi di tahap yang kedua tanpa ada bantuan PENA ya. Kalau yang tidak lolos DTSN artinya surveinya berarti teman-teman sejahtera dan memiliki aset yang banyak. Kemudian peraturan terbaru yang lainnya teman-teman, kalau di tahun 2023 ke bawah ketika Menteri Sosialnya adalah Ibu Risma, yaitu adalah ketika teman-teman memiliki gaji di atas UMP, UMR, UMK namun memiliki BPJS Ketenagakerjaan, barulah itu tidak bisa menerima bantuan PKH dan BPNT. Kalau di tahun 2025 peraturan terbaru adalah bagi teman-teman yang bekerja dan bergaji UMP, UMR, UMK tanpa harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, itu juga sudah termasuk akan digraduasi. Jadi memang cukup ketat sekali di tahun 2025 ya. Jadi dengan adanya peraturan terbaru tersebut bertujuan memang agar terjadinya kesejahteraan dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim, seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman kita akan bahas yang kedua terkait bantuan sosial yang akan cair setelah Lebaran. KPM bisa dapat 4 bantuan sosial sekaligus. Nah teman-teman, memang di tahun 2025 untuk di bulan Ramadan tidak banyak bantuan sosial yang dicairkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun setelah Lebaran semoga saja dengan adanya bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah akan segera direalisasikan ya. Baik, untuk bantuan sosial yang pertama adalah bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH BPNT tahap yang kedua. Nah tahap yang kedua nanti akan diproses mulai tanggal 8 April ya teman-teman, untuk proses verifikasi dan validasi. Nah semoga dengan data DTSN, karena gabungan dari seluruh data, semoga proses verifikasinya lebih cepat dari data DTKS ya. Karena kalau data DTKS harus ada proses yang cukup panjang. Semoga dengan data DTSN akan lebih cepat dan juga akan lebih cepat cairnya.
Kita berharap sih tidak sampai dengan akhir bulan April PKH BPNT akan mulai disalurkan di tahap kedua ya khususnya. Kemudian bantuan sosial yang kedua adalah bantuan sosial beras 10 kg yang diprediksi akan cair 40 kg setelah lebaran. Karena memang teman-teman seharusnya sudah menerima bantuan sosial beras 10 kg mulai dari bulan Januari, Februari, Maret dan juga bulan April akan mulai dicairkan, maka harusnya menerima 40 kg secara langsung ataupun dalam 1 bulan nanti akan disalurkan bertahap, misalkan di minggu pertama 2 karung atau 20 kg, nanti di minggu terakhir 20 kg kembali juga bisa saja terjadi ya, tergantung dari mekanisme masing-masing wilayah nanti teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga adalah bantuan sosial BLT BBM. Nah, BLT BBM memang sudah dibicarakan sejak awal Januari, namun belum ada distribusi atau belum ada informasi lengkapnya. Bahkan untuk Menteri Bahlil sudah memberitahukan bahwa sudah mencapai 99% prosesnya selesai, namun tinggal menunggu ketok palu dari Presiden Republik Indonesia. Semoga nanti setelah Lebaran Presiden Republik Indonesia segera menginformasikan agar segera mentransfer bantuan sosial BLT BBM 2025. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya adalah bantuan PIP. Karena bantuan PIP adalah berkesinambungan dengan bantuan PKH, sehingga teman-teman bisa mendapatkan PKH, bisa mendapatkan BPNT, bisa mendapatkan BLT BBM, bisa mendapatkan beras 40 kg, bisa mendapatkan program Indonesia Pintar. Nah, PIP tersebut teman-teman yang kemarin sudah cair tentunya tidak cair lagi ya setelah Lebaran. Bagi yang belum cair, karena ini masih termin pertama, jadi teman-teman nanti setelah Lebaran akan cairkan kembali. Untuk SD Rp450.000, untuk SMP Rp750.000, dan untuk SMA SMK Rp1,8 juta. Nah, itulah sahabat sosial ya, 4 bantuan sosial yang bisa didapatkan secara langsung di tahun 2025 khususnya setelah Lebaran. Semoga semuanya terrealisasikan janji-janji dari pemerintah ya. Kita doakan pemerintah lebih baik lagi ke depannya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.